Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Kembali lagi ke cerita terbaru dari Cinta Story, Cinta yang Bodoh Part 5. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 5. Apa maksudnya? Tanyaku serius. Begitu syok rasanya mendengar pengakuan Tina. Tapi aku tetap ingin kembali memastikan. Sayang, aku bisa jelaskan semuanya, ucap Arsya. Mulai panik sambil menggenggam kedua tanganku. Apa yang kamu mau jelaskan, Arsya? Kita memang pernah melakukan itu. Aku juga tahu kalau kamu masih sayang sama aku juga. Iya kan? Balas Tina lagi. Tapi Tina, ucap Arsya terjeda. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi terhenti. Atau bisa jadi dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi kenapa? Kita bisa berjuang sampai orang tua kita setuju. Desak Tina melepaskan tangan Arsya dari tanganku, lalu menggenggam erat tangan Arsya. Aku lihat mereka saling menatap. Aku pun melihat bagaimana Arsya menatap Tina, yang seolah menandakan bahwa dia masih punya rasa. Namun Arsya hanya terdiam. Apa dia mulai bingung dengan perasaannya? Apa dia sekarang mulai bimbang untuk memilih antara aku dan Tina? Jika dipikir kembali, mereka sudah lama putus. Tapi jika memang mereka masih saling cinta, itu artinya cinta mereka memang kuat. Lalu Arsya anggap aku apa? Aku kembali menyadarkan pikiranku. Tetap berada di sini membuatku semakin sakit. Melihat mereka terus saling menatap dan beralih Tina langsung memeluk Arsya. Sementara Arsya diam saja menerima pelukan Tina tanpa menolak sedikit pun. Apa dia mulai tidak menyadari bahwa aku masih ada di sini? Sakit rasanya. Air mataku tiba-tiba menetes, tak tertahankan lagi. Kemudian aku langsung pergi meninggalkan mereka. Aku terus berjalan dengan air mata yang tak henti keluar. Walaupun aku berkali-kali menghapusnya, tapi tetap saja mengalir deras. Naik. Kak Alan lagi-lagi muncul dengan motornya. Aku yakin tadi dia pasti mencariku lagi dan melihat semuanya. Kak, jangan bilang mama papa ya tentang aku dan Arsya, ucapku terisak. Sudahlah, ayo naik, kita pulang, jawabnya. Kami pun pulang ke rumah. Aku sudah menghapus air mataku tadi saat di motor, agar kalau mama atau papa melihatku, dia tidak akan bertanya atau curiga kenapa aku menangis. Tapi ternyata aku salah. Baru saja aku masuk dalam rumah. Mama melihatku dan merasa heran. Mita, kamu dari mana? Kamu habis nangis ya nak? Ucapnya. Mama ternyata belum tidur dan melihat kami datang. Tapi bisa-bisanya dia tahu kalau aku sudah nangis. Apa ini naluri seorang ibu yang bisa merasakan apa yang terjadi? Aku diam saja. Tak berani jujur, tapi tak berani juga berbohong. Aku pun bukan orang yang pandai memberi alasan. Buktinya saja, Kak Alan bisa langsung tahu kalau aku pergi bersama Arsya.
Aku marahi dia tadi di jalan karena dia tidak mau pulang. Jawab Kak Alan yang membuatku langsung menoleh ke arahnya. Baru kali ini dia menutupi kesalahanku dan masalahku. Aku jadi merasa benar-benar memiliki seorang kakak sekarang. Kamu jangan begitu sama adikmu. Kan bisa bujuk dia pelan-pelan. Mita juga jangan ngeyel dikasih tahu sama Alan. Kamu harus bersyukur punya kakak yang bisa jaga kamu. Ucap Mama tenang. Kalian tidur sana. Mama mau tidur juga soalnya Papa kayaknya pulang agak larut. Mama langsung berjalan menuju kamarnya sambil membawa segelas air putih. Perkataan Mama barusan membuatku tersadar. Apa yang Kak Alan lakukan, itu semua karena dia mau menjagaku. Aku memang seharusnya bersyukur punya kakak yang peduli. Makasih Kak, ucapku pelan. Sekarang, kamu sudah lihat kan bagaimana Arsyah? Tanya Kak Alan. Pertanyaannya seketika membuat suasana jadi hening. Aku hanya diam menunduk, sementara Kak Alan terus memperhatikan aku. Dia pun tak memaksaku untuk menjawab pertanyaannya. Sekitar beberapa menit, kami terdiam. Akhirnya Kak Alan kembali memberanikan diri mengatakan sesuatu. Kakak tahu, kamu sayang sama Arsyah. Tapi kakak tidak mau kamu tersakiti. Kakak yakin juga kalau Arsyah sudah cerita tentang masalah kami kan? Sebenarnya bukan karena seorang perempuan yang menjadi masalah utama. Yang aku sangat marah karena dia tahu aku suka Tina. Tapi malah dia yang mendekatinya dengan alasan mau membantuku mendapatkan dia. Dia bohong dan berkhianat pada kakakmu ini. Orang yang dia bilang sahabat karibnya. Kakak gak masalah sama sekali. Kalaupun Arsyah bersama Tina waktu itu. Seandainya dia tidak berbohong dan mengkhianati kakak. Yang kakak takut, dia juga berani bohong dan mengkhianati kamu. Kamu ngerti kan? Untuk pertama kalinya, Kak Alan berbicara selembut itu dan benar-benar sangat menyentuh. Aku sadar bahwa dia begitu sangat menyayangi dan menjaga aku. Aku hanya mengangguk perlahan. Pikiranku masih kacau. Tapi perkataan Kak Alan ada benarnya juga jika memang begitu yang terjadi. Wajar saja dia begitu khawatir kalau aku pun dikhianati dan dibohongi. Tapi aku sangat cinta pada Arsyah. Pikiranku terus berdebat. Terlebih mengingat tadi Arsyah tak menghiraukan aku pergi. Bahkan mungkin tidak mengingatku ada di sana. Rasanya benar-benar sakit. Handphoneku tiba-tiba berdering. Aku mengeluarkannya dari saku, kemudian melihat ke layar HP itu. Di tengah perdebatan dalam hati dan pikiranku, Arsyah terus menelponku, membuatku lemah. Kak Alan yang masih berdiri di depanku pun melihat nama Arsyah terpampang di layar HP-ku. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Hanya saja terlihat di wajahnya bahwa dia khawatir aku mengangkatnya. Aku semakin bingung antara cinta dan rasa sakitku, serta kekhawatiran Kak Alan. Aku mengangkat wajahku, melihat Kak Alan yang sangat menunggu bagaimana keputusanku. Dengan berat hati, aku langsung mematikan telepon dari Arsyah itu. Kemudian, aku pun langsung memblokir nomornya.